kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi yang berjudul Merancang, Melaksanakan, dan Menilai Pengajaran Remedial dan Pengayaan. Pada slide pertama, saya akan menjelaskan yang bagian A, pengertian pelaksanaan pembelajaran remedial. Pelaksanaan pembelajaran adalah proses yang diatur sedemikian rupa menurut langkah-langkah tertentu agar pelaksanaan mencapai hasil yang diharapkan. Istilah pembelajaran remedial pada mulanya adalah kegiatan mengajar untuk anak luar biasa yang mengalami berbagai hambatan. Namun dewasa ini sudah berkembang, sehingga anak yang normal pun memerlukan pelayanan pembelajaran remedial. Bagian B, tujuan pembelajaran remedial. Secara umum, pembelajaran perbaikan mempunyai tujuan dan fungsi yang tidak berbeda dengan pembelajaran biasa, yaitu dalam mencapai tujuan belajar yang telah ditetapkan. Secara khusus, pembelajaran perbaikan bertujuan agar siswa yang mengalami kesulitan belajar dapat mencapai hasil belajar yang diharapkan sekolah melalui proses perbaikan. Adapun tujuan pembelajaran remedial adalah yang pertama, agar siswa dapat memahami dirinya khusus prestasi belajarnya. Yang kedua, dapat memperbaiki dan atau mengubah cara belajarnya ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, dapat memilih materi dan fasilitas belajar secara cepat. Yang keempat, dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan yang dapat mendorong tercapai hasil belajar yang lebih baik. Bagian C, fungsi pembelajaran remedial. Adapun fungsi pelaksanaan pembelajaran remedial menurut Warkitri dalam Kunandar sebagai berikut. Yang pertama, korektif, yaitu pembetulan atau perbaikan tentang perumusan tujuan, penggunaan metode, cara-cara belajar, materi dan alat pembelajaran, evaluasi dan segi-segi pribadi dan sebagainya. Yang kedua, pemahaman artinya dari pihak guru, siswa atau pihak lain memahami siswa. Yang ketiga, penyesuaian, artinya siswa dapat belajar sesuai dengan kemampuan dirinya sehingga peluang untuk mencapai hasil yang lebih besar. Tuntutan disesuaikan dengan jenis, sifat, dan latar belakang kesulitan belajar sehingga mendorong untuk lebih belajar. Yang keempat, pengayaan, artinya dapat memperkaya proses belajar mengajar. Pengayaan dapat melalui atau terletak dalam segi metode yang dipergunakan sehingga hasil yang diperoleh lebih banyak, lebih dalam atau dengan singkat prestasi belajar. 5. Akselerasi, artinya perbaikan dapat mempercepat proses belajar baik dari segi waktu maupun materi. Yang keenam, terapeutik, artinya secara langsung ataupun tidak, pengajaran remedial dapat memperbaiki atau menyembuhkan kondisi pribadi yang menyimpang. Penyembuhan ini dapat menunjang pencapaian prestasi yang baik dan mempengaruhi pribadi atau timbal balik. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu langkah-langkah pelaksanaan remedial. Dari berbagai pendapat, langkah-langkah pembelajaran remedial dapat disimpulkan. Langkah-langkah pembelajaran remedial antara lain yaitu penjelasan kembali materi atau reteaching. Yang kedua, belajar mandiri, kemudian tes ulang. Yang ketiga, pemberian tugas tambahan atau pekerjaan rumah. Yang keempat, belajar kelompok dengan bimbingan guru. Yang kelima, belajar kelompok dengan bimbingan guru yang telah lulus. Yang perencanaan pembelajaran remedial. Selain setelah mengidentifikasi awal terhadap permasalahan belajar anak, guru telah memperoleh pengetahuan yang utuh tentang peserta didik dan mulai untuk membuat perencanaan. Dengan melihat bentuk kebutuhan dan tingkat kesulitan yang dialami peserta didik, guru biasa merencanakan kapan, waktu, dan cara yang tepat untuk melakukan pembelajaran remedial. Pada prinsipnya pembelajaran bisa dilakukan yang pertama yaitu segera setelah guru mengidentifikasi kesulitan peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kedua, menetapkan waktu khusus di luar jam belajar efektif. Yang F, pelaksanaan pembelajaran remedial. Setelah perencanaan disusun, langkah-langkah selanjutnya adalah melaksanakan program pembelajaran remedial. Ada 3 fokus penekanan. Yang pertama, penekanan pada keunikan peserta didik. Yang kedua, penekanan alternatif contoh dan aktivitas terkait materi ajar. Yang ketiga, penekanan pada strategi atau metode pembelajaran.
Selanjutnya yang G, penilaian otentik pembelajaran remedial. Penilaian otentik dilakukan setelah pembelajaran remedial selesai dilaksanakan. Berdasarkan hasil penilaian, bila peserta didik belum mencapai kompetensi minimal atau tujuan yang ditetapkan oleh guru, maka guru perlu meninjau kembali strategi pembelajaran remedial yang diterapkan atau melakukan identifikasi atau analisis kebutuhan terhadap peserta didik dengan lebih seksama. Apabila peserta didik berhasil mencapai atau melampaui tujuan yang ditetapkan oleh guru, maka berhasil memberikan pembelajaran yang kaya dan bermakna bagi peserta didik. Hal ini bisa dipertahankan sebagai bahan rujukan bagi rekan guru lainnya atau bisa lebih diperkaya lagi. Selanjutnya yaitu pengertian pengayaan. Pengayaan adalah suatu kegiatan yang diberikan kepada peserta didik yang belajar lebih cepat. Hal ini dilakukan berdasarkan suatu proses yang terus terjadi dan belajar sebagai suatu yang menyenangkan dan sekaligus menantang. Selanjutnya prinsip-prinsip pengayaan. Menurut Catena 1992, prinsip pengayaan sebagai berikut. Yang pertama, inovasi. Yang kedua, kegiatan yang memperkaya. Yang ketiga, merencanakan metodologi yang luas dan metodologi yang lebih bervariasi.